Ya, selamat pagi kepada sobat sehat semua dimanapun sobat sehat berada. Apa kabarnya hari ini? Selamat datang kembali bersama kami di Instagram Live dari RSCM Kencana. Hari ini Selasa 27 Oktober tahun 2020. Masih dalam rangka menyambut Hari Stroke Sedunia, Sobat Sehat, kita hari ini akan membahas mengenai topik yang sangat menarik, yaitu terapi stem cell pada penyakit stroke. Ya, kepada sobat sehat semua yang ingin berpartisipasi langsung, yang ingin berkomentar maupun pertanyaannya langsung dijawab oleh narasumber kita hari ini, silahkan meninggalkan komentar maupun pertanyaan di kolom komentar yang ada di bawah situ. Ya, sobat sehat semua, hari ini akan ditemani oleh saya, Hana Carmila, yang akan memandu acara ini selama 45 menit sampai 1 jam ke depan untuk berbincang-bincang dengan narasumber kita yang tentunya sudah tidak asing lagi dan sudah sangat pakar di dalam bidang stroke maupun terapi stem cell. Beliau adalah Dr. Yeti Ramli, spesialis saraf konsultan. Beliau merupakan dokter spesialis saraf maupun neurologi di RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo. Beliau juga aktif di UPT Terapi Sel Punca atau terapi stem cell di Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo. Sambil menunggu Dokter Yeti untuk bergabung, kepada sobat sehat semua perlu kami informasikan kembali bahwa RSCM Kencana merupakan zona hijau dari COVID-19. Jadi bagi sobat sehat semua yang ingin memeriksakan diri ke RSCM Kencana, sobat tidak perlu merasa khawatir untuk datang ke RSCM Kencana, namun tetap harus menggunakan protokol kesehatan yang dianjurkan. Jadi sobat sehat semua harus tetap menggunakan masker, sering-sering mencuci tangan, juga menjaga jarak dengan kerumunan yang ada di sekitar. Sobat sehat semua yang ingin berkonsultasi dengan dokter-dokter kesayangan tetap ingin berada di rumah, jangan khawatir. Sobat sehat semua dapat menggunakan layanan telekonsultasi kami yang dapat diakses dengan menggunakan WhatsApp number, yaitu di 0821 125 779 29. Atau sobat sehat semua dapat menghubungi kami di call center kami di nomor 1500 135. Di masa pandemi ini, screening COVID-19 menjadi penting. Jadi bagi sobat sehat semua yang ingin untuk screening COVID dapat melakukan atau memeriksakan diri di RSCM Kencana juga. Juga bagi sobat sehat semua yang mengkonsultasikan secara telekonsultasi, jangan khawatir bahwa obat dapat dikirimkan ke rumah. Sepertinya kita sudah terhubung dengan narasumber kita, Dr. Yeti. Selamat pagi, dokter. Selamat pagi, Hana. Dokter Hana, apa kabar? Sehat ya? Sehat, dok. Dokter, apa kabar, dok? Baik, Alhamdulillah, Hana. Senang Ya, sekali dok. kita ketemu lagi nih. Iya, dokter. Terima kasih, dok. Hari ini, dok, masih dalam rangka memperingati Hari Stroke, dok. Kita akan membahas tema yang sangat menarik, dok. Terapi sel punca atau stem cell pada penyakit stroke, dokter. Oh iya. Iya, dok. Oke, sobat sekalian, selamat pagi. Senang sekali bisa ketemu lagi kita di Instagram Live RSCM Kencana. Ya, baik, dokter. Dok, jadi baru-baru ini saya dikonsultasikan oleh seorang teman, ayahnya itu terkena stroke, dok. Nah, pasca pulang rawat ternyata ayahnya masih belum dapat beraktivitas kembali seperti sedia kala, dok. Masih di kursi roda, belum dapat mencari nafkah ataupun bekerja sesuai dengan yang beliau lakukan sebelum terkena stroke, dok. Kira-kira kalau seperti ini, apakah ada, dok, harapan bagi pasien-pasien stroke ini untuk dapat pulih seperti sedia kala, dok? Iya, baik, Dokter Hana. Jadi memang stroke itu kendala penyebab disabilitas yang cukup tinggi di masyarakat ya, baik di dunia pun ya. Jadi seperti kita tahu bahwa setelah menderita stroke biasanya pasien mempunyai gejala sisa ya, bisa dalam bentuk kelemahan anggota gerak, bisa dalam bentuk gangguan bicara, gangguan komunikasi maupun gangguan kognitifnya, intelektualnya. Nah, jadi sehingga pasien ini untuk bisa kembali pulih dan bekerja kembali ini sering menimbulkan kendala. Walaupun kita saat ini sudah melakukan terapi yang cukup bagus ya, cukup canggih. Kita di RSCM sudah mempunyai terapi dengan menggunakan tromboliti, kemudian juga bisa trombektomi ya.
tapi tetap sebagian dari penderitanya masih mempunyai gejala sisa seperti itu ya. Nah, jadi kita sekarang di RSCM sudah ada riset tentang pasien-pasien yang sudah mengalami kecacatan atau disabilitas yang cukup berat. Jadi kita memberikan stem cell ini untuk pasien-pasien yang gejala gangguan defisit neurologisnya cukup berat seperti itu. Tapi kalau ringan sih, insya Allah dalam berjalannya waktu dengan terapi yang maksimal dan melakukan intervensi neurorestorasi, dia akan membaik seperti itu, ya. Baik dokter, terima kasih dokter. Jadi sepertinya stem cell ini merupakan suatu tata laksana yang memberikan harapan baru ya dok bagi pasien-pasien dengan stroke dok. Kira-kira untuk... Jadi memang sekarang ini kita sedang mengembangkan ke arah itu dokter Hana di RSCM. Iya dok, jadi kira-kira dokter Hana mau nanya apa? Mungkin yang sobat sehat dan saya juga bertanya-tanya dok, untuk terapi stem cell itu seperti apa sih dok? Oke, jadi stem cell ini bukan makhluk ini ya, bukan makhluk aneh, bukan dari mana-mana. Jadi stem cell ini sebenarnya adalah bagian dari sel di tubuh kita ya. Nah, jadi kita tahu bahwa tubuh kita ini sebenarnya punya banyak stem cell atau sel punca ya. Semua di dalam tubuh kita ini bisa berfungsi sebagai stem cell, di mana sel induk ya, kita sebut sel induk, dia nanti akan berubah menjadi kemana kita akan memberikan selnya. Ya, jadi kita lihat di sini ya, tipe-tipe stem cell itu ada yang tutipoten. Tutipoten ini bisa berubah ke segala bentuk, mulai dari ektoderm, mesoderm, endoderm. Ya, nah ini biasanya dari embrionik ya, embrio dari sel telur, sel sperma itu bisa kita nanti kita jadikan ke arah stem cell ya, itu yang embrionik. Nah, kemudian ada lagi yang adult stem cell. Yang adult itu yang bukan dari embrio, karena embrio ini untuk Indonesia kita masih sekarang terkendala etik, kita tidak mungkin mengorbankan ya sel telur ataupun embrio ini untuk kita jadikan stem cell ya. Nah, tapi sekarang sudah ada teknologi, kita tidak butuh lagi embrionya, tapi kita hanya mengambil sel telur, kemudian kita tanamkan DNA di situ yang namanya induced pluripotent stem cell ya. Itu sudah kita sudah banyak dikembangkan juga untuk memperbaiki regenerasi organ-organ maupun sel-sel yang rusak seperti itu. Nah, ada yang lagi pluripotent stem cell ya. Nah, ini juga kalau tutipoten itu lebih bisa membentuk segala macam. Jadi nanti kalau kita berikan juga resiko terjadinya tumor juga besar itu yang tutipoten ini ya. Nah, jadi membentuk teratoma. Nah, kemudian yang pluripoten, yang multipoten, nah ini dia membentuk hanya beberapa jenis sel ya, seperti itu ya. Misalnya kita ingin menjadikan dia ke arah pankreas untuk pasien diabetes. Jadi kita kasih selnya untuk nanti dia membentuk pankreas yang akan menghasilkan insulin. Atau kita ingin menjadikan dia ke arah tulang, sel-sel tulang. Itu juga kita sudah banyak pasien-pasien di sini di RSCM yang kita berikan untuk kasus-kasus kelainan tulang, juga untuk kelainan otot. Nah, untuk di bidang neurologi kita stem cell kita arahkan untuk membentuk kelainan-kelainan sistem saraf seperti itu ya. Jadi dari pluripoten atau multipoten ini yang kita kembangkan untuk menjadi mengganti sel-sel saraf yang rusak seperti itu ya. Wow. Ya dok, menarik sekali dok. Berarti memang ada beberapa jenis dan stem cell ini yang hebatnya adalah dia bisa berubah menjadi sel-sel tergantung dari jenisnya yang diarahkan ya dok? Iya betul, seperti itu dokter Hana ya. Jadi kita ingin mau bentuk apa, jadi kita nanti bisa membuat sel ini berubah ke yang kita inginkan fungsinya seperti itu ya. Oke. Iya, iya dok. Untuk stem cell sendiri dok, kira-kira biasanya kita bisa mengambil sumber dari selnya itu dari mana ya dok biasanya dok? Iya,
Jadi sumbernya itu sebenarnya semua apa yang ada di tubuh kita itu bisa dimanfaatin. Ya. Mulai tadi yang dari fetal brain tadi bisa, ya. Kemudian dari embrio bisa, ya. Kemudian bisa kita ambil dari sel darah juga bisa, dari bone marrow kita ambil. Kemudian nanti bone marrow-nya bisa kita tanam di laboratorium, ya, menjadi hematopoietic stem cell atau mesenchymal stem cell, ya. Atau kita ambil dari umbilical cord yang dari bayi, ya, plasenta bayi maupun darah bayi, ya. Itu nanti kita mau menjadikan dia apakah ke arah mesenchymal atau hematopoietic. Dan sekarang juga sudah ada teknologi yang dari mesenchymal itu kita lakukan lagi di laboratorium menjadi yang lebih kecil, yang kita sebut dengan eksosom, ya. Jadi lebih kecil lagi ininya, molekulnya, ya. Itu juga sudah kita lakukan risetnya seperti itu, ya. Nah, jadi untuk stroke ini bisa semua, ya. Ini contohnya, ya, yang dari umbilical cord. Jadi umbilical cord itu yang bayi pada saat lahir itu kan tali pusatnya itu, ya. Itu kita bisa ambil darahnya, cord blood-nya, atau kita ambil dari Wharton jelly-nya, ya. Jadi Wharton jelly ini nanti kita bisa jadikan donor, ya. Jadi syaratnya tentu ibunya sehat, ya. Jadi tidak ada infeksi sebelum kita mau mengambil, ya, donor dari umbilical cord-nya ataupun Wharton jelly-nya, kita pastikan tidak ada infeksi, kemudian tidak ada riwayat kelainan genetik maupun tumor di dalam keluarga donor ini, ya. Nanti setelah itu kita akan kultur di laboratorium. Kita punya laboratoriumnya di CMU2 RSCM untuk lab mengolah stem cell ini. Jadi kita sudah menjadikan dari Wharton jelly ini. Nah, bagusnya Wharton jelly ini dia untuk reaksi penolakannya kecil dan karena dia HLA-nya rendah sekali untuk imunitasnya, ya. Dan dia sel muda. Sel muda ini lebih banyak mengandung stem cell. Kalau kita ngambil stem cell dari orang tua, ya, usianya sudah di atas 50 tahun. Kalau kita kultur, misalnya kita ambil bone marrow, itu agak lama tumbuhnya di laboratorium. Ya, jadi makanya kita lebih merekomendasikan kita menggunakan yang dari umbilical cord ini, atau yang kita sebut dengan Wharton jelly. Karena dia lebih cepat kalau ditanam di lab, dia cepat banyaknya, seperti itu. Ya. Dan reaksi penolakannya juga rendah, seperti itu. Ya. Baik. Nah, mungkin ada yang nanya, ya, kerjanya kayak apa sih stem cell itu, ya? Nah, seperti itu, ya. Nah, jadi stem cell ini kalau kita masukkan ke dalam tubuh, kita bisa memasukkannya lewat pembuluh darah intravena. Bisa kita masukkan lewat kalau di neurologi kita lewat intratekal, atau kita bisa masukkan langsung ke otak, ya, bisa intraventrikuler seperti itu, atau intralesi, jadi kita suntikan langsung ke otaknya, gitu, ya. Nah, sekarang ada pertanyaan, apakah selnya itu yang langsung menggantikan yang rusak itu? Jadi sebenarnya di dalam tubuh kita ini udah ada stem cell, ya. Seperti di otak itu ada lokasi-lokasi yang stem cell-nya tinggi kadarnya. Misalnya di daerah olfactory, lubang ya, ini hidung, ya. Kemudian di daerah periventricle, ya, itu banyak di subventricular zone itu mengandung stem cell. Tapi kenapa pada saat sakit dia nggak cukup untuk mengganti yang rusak tadi, yang mati tadi, jaringan yang mati. Nah, dia butuh di induce dari luar, ya. Jadi sel ini akan mengalami homing, artinya jalan, ya, ke tempat itu. Kalau kita suntikan dia lewat intravena, bisa di paru, di organ lain, ya, ginjal. Kalau di situ ada yang rusak, dia juga ikut memperbaiki di situ. Jadi kalau pemberiannya lewat intravena, dosisnya harus lebih tinggi. Karena kita tujuannya ke otak, jadi makanya butuhnya lebih tinggi dosisnya. Tapi kalau kita berikan lewat intralesi langsung di kepala ataupun intratekal, jumlahnya tidak sebanyak yang intravena, seperti itu. Jadi ada pertanyaan nanti, apakah betul selnya itu bisa langsung yang ke sana atau efek parakrin, ya. Efek parakrin ini dia memberikan sinyal, oh itu ada kerusakan, ayo stem cell yang nggak aktif, ayo aktif di situ, ya. Jadi dia memberikan sinyal lewat efek parakrin seperti itu. Atau dia sendiri yang mengalami diferensiasi menjadi sel saraf, ya, untuk memperbaiki kelainan-kelainan organ yang kita tuju, seperti itu, ya. Oke.
Nah, ini kalau ada pertanyaan, diapain sih tadi umbilical cord-nya? Umbilical cord-nya setelah kita ambil, ya, kita masukkan di lab, ya, kita cuci, kemudian kita kultur selama 30-35 hari. Kultur ini harus steril, ya, jadi laboratoriumnya harus good manufacturing factor GMP, ya, itu di RSM sudah, ya. Jadi tidak boleh ada jamur, tidak ada boleh infeksi segala macam, ya. Nanti ini yang digambar ini begitu setelah 35 hari dia akan penuh ini stem cell-nya, ya. Nah, ini nanti yang kita ambil, kemudian nanti kita suntikan, ya, baik intravena maupun yang langsung ke intrateka lewat lumbal fungsi seperti itu, ya. Oke. Baik, Dokter Yeti. Terima kasih, Dok, untuk penjelasannya, Dokter. Mungkin Sobat Sehat semua dan kita sama-sama bertanya-tanya. Pada penyakit stroke sendiri, Dok, secara khusus, sebaiknya kapan sih terapi stem cell ini kita berikan, Dok? Oke, jadi pertanyaan yang bagus, Dr. Hana. Jadi ada yang bertanya, kapan sih yang terbaik, ya? Bisa kapan saja. Kalau fase akut, ya, kita lebih bagus karena fase akut itu kita ingin memperbaiki pembuluh darah. Biasanya kita pakai yang dari mononuklear seperti itu, ya. Nah, itu kita bisa berikan di fase akut ataupun mesenchymal juga bisa, ya. Jadi yang kronis pun juga bisa kita kerjakan, ya. Jadi kita yang riset kemarin itu yang di bawah 6 bulan itu, ya, dengan gejala yang kelemahan yang berat, alhamdulillah perbaikannya cukup bagus seperti itu, ya. Jadi kapan saja bisa kita berikan, Dr. Hana, ya. Wow, iya, Dok. Tapi memang kalau yang kronis, ya, kalau yang kronis itu agak lama perbaikannya, ya, karena apa? Selnya sudah terlanjur di situ diem, ya, mati, ya. Jadi kita harus membangkitkan kembali yang mati seperti itu, ya. Baik, Dok. Ya, Dok. Mungkin pertanyaan lanjutannya adalah kalau dia bisa dikasih di fase akut maupun kronik, Dok. Jadi syarat pasien stroke bisa mendapatkan terapi sel punca atau stem cell ini apa aja ya, Dok? Ya, jadi karena kita di sini kan di RSCM Rumah Sakit Pendidikan, jadi kita memang ada kriteria inklusi. Jadi kalau yang stroke-nya kita menilai dengan NHSS, jadi ada penilaian dari kelumpuhan sarafnya, saraf kranial, dari gangguan sensoriknya, kemudian kemampuan dia berbicara atau bahasa maupun motoriknya. Nah, kita nilai itu NHSS-nya harus di atas 7, ya. Artinya apa? Yang berat yang kita akan berikan suntik stem cell, ya, dengan seperti itu. Kenapa? Karena kita berharap stem cell ini adalah terapi yang untuk pasien-pasien no option, artinya yang udah nggak ada lagi nih, udah diterapi dengan fisioterapi, di terapi okupasi, terapi bicara masih belum bagus, ya. Malah ada pasien kita yang sudah dilakukan DSA, diberikan trombolitik, oh masih aja dia ada kecacatan. Nah, itu kita berikan seperti itu. Ya. Baik, Dokter. Jadi memang ada beberapa kriteria pemenuhan kriteria atau kriteria inklusi yang harus dipenuhi dari pasien-pasien yang berencana untuk mendapatkan terapi sel punca atau stem cell, ya, Dok. Nah, Dok, Iya, betul, Dr. Ana. untuk pasien-pasien stroke itu sendiri, Dok, kan tadi dokter menyebutkan ada beberapa cara pemberian, bisa intravena, bisa intratekal. Kira-kira kalau untuk pasien stroke sendiri, Dok, yang paling baik itu pemberiannya yang mana ya, Dok? Iya, jadi kalau fase akut lebih bagus kita berikan yang intravena ataupun intraarterial, ya. Jadi kita bisa masukkan itu mononuklearnya langsung, ya. Bisa otologus. Jadi dari mononuklear pasien pun bisa kita olah, ya, untuk kita masukkan untuk memicu perbaikan dari pembuluh darah, ya. Itu ada kita lakukan riset, ternyata bisa memicu angiogenesis, ya. Kita berikan mononuklear di fase akut seperti itu. Nah, kalau di fase kronis sepertinya kalau intravena saja kita berikan kayaknya kurang, ya, karena kita harapkan dia ada yang langsung ke otak. Nah, makanya kita pemberiannya kita gabung intravena dan intratekal seperti itu. Ya. Atau yang intralesi. Cuman kalau intralesi kan invasif, ya, tidak semua pasien nyaman untuk dilakukan invasif. Seperti itu. Baik, Dokter. Jadi untuk pemilihan cara pemberiannya memang dilihat dari kasus per kasus dari pasiennya itu, ya, Dok? Iya, betul. Karena belum ada standar
di dunia yang memakai standar yang baku tuh belum ada ya. Jadi semua ini karena dalam bentuk riset, jadi semua memberikannya tergantung center di mana mereka lakukan seperti itu. Kalau kita di RSCM memakai standar yang intravena digabung dengan intratekal dengan 3 kali pemberian. Gitu. Baik dok, mungkin itu sekaligus menjawab pertanyaan yang ada yang lainnya ya dok. Berapa kali stem cell akan diberikan pada pasien-pasien stroke dok? 3 kali ya dok berarti untuk Iya, standar betul. RSCM dok? Iya, jadi kita biasanya dalam 6 bulan pertama itu kita berikan dulu 3 kali. Nanti bisa di booster. Kenapa harus di booster? Kadang-kadang ya sel yang kita berikan ini tidak semuanya memperbaiki yang rusak. Jadi kalau misalnya masih ada kelemahan, biasanya kita bisa ulang kembali seperti itu. Nah, kita Baik, biasanya evaluasinya sampai setahun ya. Baik dok, berarti untuk evaluasi awal sekitar 6 bulan, kemudian untuk booster berikutnya dalam 1 tahun pertama itu ya dok? Iya betul. Iya Ya. dok. Baik dok. Nah, ada pertanyaan juga dok, dari berbagai jenis stem cell yang sudah dijelaskan sebelumnya dok, untuk pemilihannya dok pada pasien-pasien stroke itu kira-kira stem cell jenis ini atau jenis itu yang dapat digunakan pada pasien ini itu kira-kira bagaimana dok? Apakah pasien dapat berkonsultasi terlebih dahulu, nanti kemudian diputuskan sama atau seperti apa dokter? Iya, jadi bisa ini Dokter Hana, jadi bisa datang untuk konsultasi ke RSCM Kencana di lantai 2, kita punya layanan unit stem cell. Jadi nanti kita lihat kondisi pasien ya, apakah kita akan memberikan dia mesenkimal, apakah dia cocok untuk mononuklear, atau sekarang juga ada pemberian yang exosome atau yang pemberian menggunakan SVF ya, jadi stromal vascular fraction itu. Jadi SVF ini itu diambil dari sel lemak ya, sel lemak yang kita lakukan pemisahan dengan menggunakan laboratorium itu dalam waktu 1 hari sudah bisa langsung disuntikan seperti itu ya. Itu juga bagus karena dari sel lemak ini banyak untuk membentuk sel-sel neuron ya, seperti itu. Baik dok. Terima kasih dokter. Untuk pertanyaan, ya ada pertanyaan berikutnya dok. Jadi untuk terapi stem cell itu sendiri dok, kira-kira aman nggak ya dok kalau misalkan tetap diberikan dan dijalankan bersamaan dengan terapi stroke lainnya dok? Mungkin pasiennya dapat pengencer darah atau pasiennya tetap dianjurkan untuk melakukan fisioterapi atau kira-kira seperti bagaimana dok? Iya, jadi obat-obatan yang lain tidak boleh dihentikan ya, tetap terapi standar kita tetap kerjakan ya, karena stem cell ini dia juga tidak akan bekerja kalau seandainya kita masukkan kemudian pasiennya tidak melakukan intervensi fisioterapi atau terapi bicara ataupun terapi okupasi atau terapi yang lain ya, karena sel ini bagus tumbuhnya di otak itu tergantung apa? Pertama nutrisi. Orang ini gizinya harus bagus, pola makannya harus bagus. Kemudian terapi-terapi yang lain, misalnya dia ada darah tinggi, obat darah tinggi harus diteruskan. Misalnya dia ada kelainan, kelainan hematologi harus diperbaiki seperti itu. Ya, ada kelainan jantung harus diperbaiki. Jadi terapi yang lain terus kita kerjakan. Nah, kemudian samping itu juga ya, bagaimana pasien ini melakukan itu untuk menjaga emosinya ya. Jadi kalau emosinya bagus, pasiennya berpikir positif, dia dengan olahraga yang baik, nanti sel yang kita masukkan itu juga akan berkembang dengan baik seperti itu. Jadi kalau misalnya pasiennya depresi, nggak mau latihan, kita berikan stem cell, hasilnya nggak akan maksimal seperti itu. Jadi harus benar terapi yang lain diteruskan, nggak boleh di stop. Iya, baik dok. Berarti untuk terapi stem cell itu tetap harus disertai dengan terapi stroke lainnya ya dok? Iya, tetap betul. harus menjalankan rehabilitasi supaya hasilnya juga lebih maksimal ya dok? Iya dok. Iya, betul. Mungkin yang menimbulkan pertanyaan bagi sobat sehat semua dan juga kami semua, apakah terapi ini dok, terapi stem cell atau sel punca ini memiliki efek samping tertentu dokter yang mungkin kita perlu waspadai sama-sama atau seperti apa dok? Ya, jadi gini, makanya kita ada kriteria eksklusi ya. Kalau misalnya di dalam keluarga pasien ataupun pasien sendiri ada punya genetik tumor ya, atau ada tumor ya, kita nggak akan mau berikan stem cell. Kenapa? Nanti kita
takut nanti tumornya jadi tambah ya dengan kita berikan stem cell. Tapi sebenarnya dia kalau kita berikan yang mesenkimal, dia tidak akan membentuk sel tumor ya, kecuali yang kita berikan tadi embryonic stem cell yang benar-benar full, hanya embrioniknya kita masukkan, itu memang dia akan nanti membentuk tumor ya. Kemudian kita pasien-pasien efek samping ya, kalau dia diberikan dari selnya sendiri, jadi stem cell itu bisa autologus dari pasien sendiri atau yang dari allogenik dari orang lain ya. Seperti yang kita umbilical cord ini yang kita kerjakan di RSM ini allogenik ya, dari bayi sehat yang kita ambil ya, kemudian kita berikan kepada pasien seperti itu. Nah, yang efek samping sejauh ini yang kita lakukan karena kita berikan yang dari water jelly ini, efek sampingnya boleh dikata nggak ada ya. Yang sudah kita lakukan beberapa pasien nggak ada efek samping. Memang ada efek samping yang kita takutkan, yaitu reaksi penolakan ya. Kalau reaksi penolakan itu namanya graft versus host disease ya. Jadi seperti kayak alergi ya, alergi dengan sumbernya gitu ya. Nah, kalau misalnya terjadi graft versus host disease, sebenarnya dengan mesenchymal ini juga salah satu terapinya juga. Jadi terapinya bisa diberikan stem cell lagi ya, seperti itu. Nah, yang mungkin yang lain mungkin kalau tidak steril bisa jadi infeksi misalnya. Makanya lab untuk stem cell ini harus lab yang benar-benar terstandar dengan yang standar internasional gitu. Jadi benar-benar steril ya, seperti itu ya. Mungkin karena penyuntikan bisa di awal-awal kalau kita berikan intratekal agak sakit kepala, tapi itu hanya 1-2 hari membaik seperti itu ya. Atau mungkin agak sedikit demam ya, tapi demamnya itu bukan karena bakteri, karena memang kita mengkulturnya ada ditambahkan dengan antibiotik. Kadang-kadang ada pasien yang alergi dengan antibiotik yang pada saat kita mengkultur itu aja. Tapi dia juga 2-3 hari akan baik tanpa perlu antibiotik, hanya dengan pemberian antipiretik saja seperti itu. Ya. Mungkin Dokter Ana bisa lihatkan tuh video pasien kita yang sudah diberikan stem cell. Iya, ini dokter. Ya, nah ini pasien pertama kita. Ya, ini pasien waktu di suntik stem cell itu dia sudah mendapat sebelumnya terapi trombolitik. Ya, waktu diberikan pertama, ya pasien ini belum bisa duduk, masih pakai kursi roda, datang ke kita. 1 minggu setelah stem cell pasien ini sudah bisa jalan, ya seperti itu. Nah, kemudian 1 bulan setelah itu dia sudah bisa mandiri, jalannya lebih cepat seperti itu. Jadi memang kita lihat di sini perbaikannya cukup signifikan ya dengan pemberian mesenchymal stem cell yang kita berikan pada pasien ini. Seperti itu. Ini kita berikan 3 kali dengan jarak 2 minggu, 2 minggu. Pasien ini kita berikan stem cell. Ada lagi pasien kita yang awalnya tidak bisa bicara, afasia sensorik, artinya kalau bicara nggak mengerti, hanya mengatakan satu kata saja, ditanya apa saja satu kata. Setelah kita berikan stem cell, kemudian kita berikan latihan dengan syaratnya yang tadi kita harus tetap menjalankan terapi rehabilitasinya, neurorestorasinya. Pasien sudah bisa bicara, sudah mulai kenal sama anaknya, gitu ya. Jadi keluarganya cukup senang sekali sudah bisa. Itu pasiennya juga sudah dilakukan terapi dengan menggunakan DSA ya. Hasilnya masih belum maksimal. Nah itu yang setelah kita berikan stem cell, hasilnya cukup perbaikan. Gitu. Ya. Baik, ada dok. Pertanyaan ini banyak ya, Dokter Hana ya? Iya dok, ya baik. Kita akan menyapa dulu nih dok dari kolom komentar ya dok. Mungkin ada pertanyaan dari akun Hello Boss. Ya, selamat siang dok. Maaf mau tanya di luar topik. Terapi stem cell untuk rambut rontok bisa dok? Oh, bisa. Iya. Jadi untuk yang botak, alopecia bisa. Jadi disuntikan langsung ke kepalanya. Tapi itu orang kulit yang ngerjakan, dokter spesialis kulit seperti itu. Iya dok. Kita sapa lagi yang berikutnya dok. Ada dari Sari_NH18. Selamat siang dok. Saya pasien transplant ginjal. Apa bisa stem cell untuk menghindari stroke akibat penyakit darah tinggi? Terima kasih dok. Oke. Kalau kita yang transplant ginjal, ya, kalau misalnya ingin stem cell, kita tujuannya bukan untuk pencegahan, ya. Kalau dia darah tinggi, ya darah tingginya kita obati. Jadi kita terapi stem cell ini bukan untuk pencegahan jangan stroke, tapi yang sudah stroke yang kita berikan.
Kalau untuk pencegahan ya semua faktor risikonya yang kita atasi. Jadi kalau dia ada darah tinggi, rutin minum obat, pola hidup yang baik, mengurangi konsumsi garam, seperti itu ya, menjaga lifestyle ya. Jadi termasuk ada misalnya ada kelainan-kelainan yang lain itu harus dikontrol dengan baik itu. Jadi bukan untuk pencegahan bukan ya. Ini untuk yang sudah kena stroke. Iya dok. Ya, terima kasih dok. Mungkin ada pertanyaan lagi. Kira-kira dok, kalau di RSCM sendiri, untuk kita bisa mengakses dari terapi stem cell ini, kita harus berkonsultasi kemana ya dok? Oh ya, jadi bisa menghubungi call center RSCM Kencana, nanti bisa kita di situ ketemu ya, di klaster stem cell, kita bisa berdiskusi apakah pasien yang datang ini memang bisa kita berikan stem cell atau tidak gitu ya. Jadi memang ada persyaratan-persyaratan yang harus dikerjakan. Karena gini, kalau kita memberikan stem cell, kita nggak mau kalau pasiennya ada infeksi. Misalnya dia ada infeksi virus, ya. Kalau kita berikan stem cell, jadi kita bukan ngobatin untuk stroke-nya jadinya, ya. Jadi infeksinya malah jadinya yang kita obatin. Jadi kalau ada infeksi, tolong infeksinya diperbaiki dulu. Ada penyakit-penyakit misalnya tumor kita tidak akan berikan seperti itu ya. Jadi nanti bisa konsultasi dulu gitu ya. Berarti untuk pasien-pasien yang ingin mendapatkan stem cell ini bisa untuk datang ke RSCM Kencana dan langsung berkonsultasi dengan dokter Yeti ya dok? Ada ya dok untuk pelayanannya di lantai 2 ya dok? Iya, iya, jadi kita ada tim di sini, bisa ketemu Prof. Teguh, Dr. M. Kurniawan, Dr. Taufik Mesiano, ya, Dr. Rahmat Hidayat, Dr. Rashid. Jadi tim kita sebelum pasien dapat stem cell, kita harus berkomunikasi dulu, ya. Kita dalam bentuk tim, jadi kita tidak sendiri. Jadi kita melihat apakah pasien ini memang kandidat untuk diberikan stem cell atau tidak, seperti itu, Dr. Hana. Nah dok, pertanyaan menarik berikutnya. Maka stem cell ini di-cover oleh BPJS dok? Memang saat ini stem cell belum ya, karena memang ini kan riset berbasis pelayanan. Jadi memang sampai saat ini belum bisa di-cover oleh oleh BPJS. Mungkin ke depan ya kita akan berjuang, mudah-mudahan bisa di-cover. Karena kalau dipikir-pikir daripada pasiennya rutin minum obat, mungkin biayanya akan lebih murah dengan diberikan stem cell, tapi nanti pasiennya nggak perlu lagi sampai tidak bisa bekerja, begitu kan. Kalau dari segi ekonomi, yang tidak bekerja dengan dibandingkan yang sudah bisa aktif lagi kan jauh lebih benefitnya lebih tinggi, yang nanti kalau sana bisa kita bantu dengan stem cell seperti itu. Iya dok, jadi memang tujuannya dari stem cell adalah bisa memperbaiki gejala sisanya ya dok, sehingga pasien bisa kembali menjadi produktif seperti sedia kala dok. Sehingga beban ekonomi memang akan berkurang dengan itu semua ya dok. Baik dok. Iya betul, karena kan kita tahu kasihan ya kalau terjadi kecacatan akan jadi beban keluarga dan masyarakat. Yang tadinya bekerja udah nggak bisa kerja, yang tadinya guru nggak bisa lagi ngajar ya. Saya banyak punya pasien, kasihan juga akhirnya terpaksa dipensiun dinikan, sementara dia tulang punggung keluarga. Nah seperti itu. Jadi mudah-mudahan dengan teknologi stem cell ini kita banyak bisa membantu orang-orang yang selama ini sudah tidak bisa lagi aktif atau ada disabilitas seperti itu, Dr. Hana. Iya dokter, ini sepertinya ada pertanyaan lagi dok dari kolom komentar. Kita sapa dulu dari akun Umi_Stetianingsih 16. Assalamualaikum dokter, selamat pagi dokter Yeti. Ada kriteria tertentukah untuk kandidat stem cell? Terima kasih dari Umi Neuro Kencana. Mungkin untuk kandidat tertentu sebenarnya sudah dibahas sebelumnya, tapi mungkin dokter Yeti berkenan untuk mengulang dokter sepertinya. Iya, jadi yang bisa kita berikan itu yang dengan karena kita di sini di RSCM kita memberikan yang untuk no option. Artinya apa? Dengan pengobatan-pengobatan yang sudah dikerjakan hasilnya masih berat gejala klinisnya. Nah, jadi NASS-nya di atas 7 gitu ya. NASS 7 itu motoriknya mungkin 3 atau 4 atau 2 ataupun 0 ya, seperti itu. Ada pasien kita yang tadinya motoriknya 0 ya, setelah kita berikan stem cell naik motoriknya
ya jadi positif 3 seperti itu. Yang tadinya nggak bisa bicara, akhirnya sudah bisa bicara dengan baik ya. Yang tadi ada gangguan di matanya ya, jadi ada gangguan ini kelumpuhan saraf mata sehingga pasien itu melihatnya double. Setelah kita berikan stem cell 1 bulan, gangguan penglihatannya membaik seperti itu ya. Termasuk juga kemampuan bicaranya, emosinya jadi membaik seperti itu. Ya, itu mungkin kandidatnya. Ya, samping tadi tidak ada riwayat tumor, tidak ada riwayat infeksi. Ya, jadi kita periksa itu infeksi-infeksi virus yang mungkin nggak ketahuan. Ada pasien yang tadinya mau di stem cell, nggak taunya dia ada TBC di usus. Jadi saya bilang saya tunda dulu, sembuhkan dulu infeksinya. Ya, seperti itu. Oke. Baik dokter, iya dok. Jadi untuk pemberian dari stem cell itu sendiri sebaiknya memang sudah tidak ada komorbiditas atau gangguan lain yang terjadi bersamaan dengan stroke ya dok, karena kalau diberikan intravena dia juga bisa sekaligus menyembuhkan yang ada di luar itu ya dok, selain target dari stroke-nya. Sebenarnya kalau ada komorbid bisa memperbaiki komorbidnya, Dokter Hana. Saya punya pasien yang kemarin kita suntik, yang pasien yang keempat itu dia ada diabetes, jadi kita berikan intravena, diabetesnya membaik. Padahal tujuan kita kan buat stroke ya. Diabetesnya membaik, dia malah jadi enak, bisa makan bebas, dia bilang begitu. Jadi makanya kalau yang intravena, dosisnya terpaksa harus kita tinggikan, karena dia kalau nanti ada gangguan di ginjalnya, dia memperbaiki ginjalnya. Ada gangguan di pankreasnya, dia memperbaiki juga diabetesnya. Kalau ada kelainan jantung, dia juga akan memperbaiki kelainan jantung, sehingga yang ke otaknya sedikit jadinya masuknya. Nah itu, jadi makanya pemberiannya kita kalau tujuannya untuk ke otak, untuk stroke, kita dominan yang banyak di intratekalnya. Untuk intravenanya tujuan kita hanya untuk memicu ya efek homing dari stem cell dan paraklinnya tadi. Seperti itu Dokter Hana. Baik dokter, terima kasih dok. Topiknya menarik sekali untuk yang ini dok. Jadi memang stem cell ini akan memberikan harapan baru ya dok bagi pasien-pasien stroke yang pemulihannya mungkin bisa akan lebih baik dengan bantuan dari terapi stem cell ini dok. Ya dok. Iya betul Dokter Hana. Baik dokter. Iya dok. Jadi untuk terapi dari stem cell sendiri dok, kira-kira pasien-pasien dapat menggunakan telekonsultasi atau tidak dok untuk berkonsultasi mengenai stem cell ini dok? Iya. Jadi kita ada pelayanan telekonsultasi di RSCM, tapi kalau untuk yang pertama kali pasien baru, kita tetap harus ketemu dulu, karena kan saya nggak bisa mengukur kekuatan motorik ya kalau lewat konsultasi. Jadi harus benar-benar saya ngerasa ini seberapa jauh sih kekuatan motoriknya ya, kemudian kemampuan misalnya berpikirnya, karena kita juga akan menilai kemampuan berpikirnya ya, kita pemeriksaan MoCA, AMMSE ya, rata-rata pasien itu setelah stem cell MoCA-nya jadi tambah bagus seperti itu. Nah itu butuh pertemuan dulu ya offline, tapi nanti kalau pertemuan kedua, ketiga bisa lewat online seperti itu ya, telekonsultasi. Iya, jadi untuk pertemuan pertama memang dianjurkan untuk bertemu langsung ya dok, untuk mengevaluasi secara keseluruhan dan mendapatkan nilai dasar pasien sebelum terapi ya dok. Selanjutnya mungkin pasien-pasien bisa menggunakan telekonsultasinya dok ya, mungkin tetap bisa menghubungi di nomor WhatsApp Center dari RSCM Kencana di 0821 125 77929 atau menghubungi di call center di 1500135. Ya dok. Mungkin sebagai penutup dokter, apakah ada take home message atau pesan-pesan khusus untuk sobat sehat semua nih? Iya, baiklah sobat-sobat sekalian ya, stroke itu adalah penyakit kelainan pembuluh darah di otak. Apakah dia tersumbat atau dia pecah ya. Sebenarnya kita sebagai sebelum terjadinya stroke kita harus mencegah dahulu ya. Jadi semua faktor risiko yang bisa menyebabkan stroke harus kita kendalikan. Jangan sampai nanti sudah terjadi stroke sehingga menimbulkan kecacatan. Ini yang akan membuat akhirnya pasien-pasien nanti jadi tidak bisa produktif lagi ya. Nah, jadi kita harapkan pasien-pasien yang telah mengalami stroke ya, kita harapkan dia bisa untuk bisa beraktivitas kembali. Salah satu modalitasnya adalah menggunakan stem cell ya. Nah, kita di RSCM sudah menggunakan stem cell ini. Jadi kalau ada sobat sekalian
yang ingin mendapatkan pelayanan stem cell, silakan berkonsultasi ke RSCM Kencana ya. Kita yang sudah stem cell kita kerjakan di RSCM bukan hanya buat stroke, tapi juga bisa buat kelainan pembuluh darah seperti di jantung atau kelainan diabetes atau kelainan ginjal ataupun juga kelainan tulang belakang ya, kecelakaan karena spinal cord injury dan kelainan-kelainan tulang yang tidak bisa sembuh dengan pengobatan konvensional yang ada saat ini. Oke, mungkin itu aja take home message-nya, bahwa pola hidup sehat itulah kunci utama kita. Lifestyle dibaguskan ya. Istirahat yang cukup, kurangi berat badan, olahraga teratur, selalu berpikir positif ya. Kendalikan makan ya. Karena rata-rata penyakit itu berawal dari pola makan dan pola hidup yang tidak sehat. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih semua di hari Selasa ini menjelang weekend yang panjang di minggu ini ya dok. Terima kasih banyak untuk informasinya dok. Sama-sama Dokter Hana. Iya, sama-sama Dokter Hana. Ya, baik. Untuk Sobat Sehat semua, sekali lagi diinformasikan bahwa RSCM Kencana mempunyai fasilitas telekonsultasi yang mana Sobat Sehat semua dapat menghubungi di nomor WhatsApp yang sudah disebutkan sebelumnya maupun dapat menghubungi di call center yang sudah disebutkan sebelumnya juga. Di samping itu juga Sobat Sehat semua bahwa meskipun libur panjang di minggu ini, untuk RSCM sendiri tetap buka. Jadi Sobat Sehat dapat tetap berkonsultasi di RSCM. Baik. Terima kasih untuk partisipasi dari terima kasih untuk Sobat Sehat semua atas partisipasi dan perhatiannya untuk live Instagram hari ini. Untuk Sobat Sehat semua tetap sehat, tetap di rumah saja, tetap melakukan physical and social distancing. Sampai ketemu di live Instagram talk show selanjutnya. RSCM menolong memberikan yang terbaik, RSCM Kencana melebihi harapan pelanggan. Saya, Hana Karmila, undur diri dulu untuk hari ini. Terima kasih, selamat siang. Selamat siang.